Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bab di kelas 12 SMA, yaitu statistika. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas subbab dari statistika, yaitu tabel distribusi frekuensi. Tentunya statistika pernah kalian pelajari di kelas 9. Apa sih yang dulu pernah kalian pelajari di kelas 9? Masih ingat? Ya, betul sekali. Untuk di kelas 9 kalian pernah belajar statistika untuk penyajian data berupa 1. Tabel diagram batang. Terus ada lagi diagram lingkaran. Ada juga nanti diagram garis, itu yang sedang kalian pelajari dulu di kelas 9 SMP. Kemudian untuk yang kita pelajari di kelas 12 SMA, untuk penyajian data itu sendiri nanti terdiri dari yang pertama. Yang pertama kalian akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Kemudian kalian juga akan belajar mengenai histogram, poligon, dan ogif. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Ya. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu cara menyusun data, baik data diskrip maupun data kontinu, ke dalam kelas-kelas interval dengan tujuan agar cepat dan mudah dibaca, dipahami dan disimbolkan serta diinterpretasikan. Distribusi frekuensi merupakan pengelompokan data berdasarkan kelas interval tertentu. Data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi ialah data bergolong atau data berkelompok. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas-kelas. Yang kedua, batas kelas. Kemudian, tepi kelas, titik tengah kelas atau tanda kelas, interval kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi kelas. Terus bagaimana sih kita menyusun atau membuat tabel distribusi frekuensi? Langkah pertama, susunlah nilai urutan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ingat, susunlah nilai ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu data-datanya. Ya, data-datanya kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan jangkauan. Bagaimana sih cara menentukan jangkauan? Rumus jangkauan yang akan kita pelajari ya, dengan rumus jangkauan atau kita singkat dengan J sama dengan data terbesar, atau kita misalkan dengan X max dikurangi data terkecil, atau kita misalkan dengan X min. Kemudian tentukan banyak kelas yang diperlukan. Banyak kelas kita misalkan dengan K, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian setelah kita menentukan banyak kelas, kita berikutnya menentukan panjang kelas, atau kita misalkan sebagai P. Bagaimana sih cara kita menentukan panjang kelas? Panjang kelas diperoleh dari rumus jangkauan atau J dibagi banyak kelas. Kemudian setelah kita menemukan panjang kelas, kita akan menentukan kelas interval atau interval kelas. Dimulai dari interval kelas pertama sampai dengan interval kelas yang sudah kita cari tadi dengan menggunakan panjang kelas. Maaf, dengan menggunakan banyak kelas gitu ya. Setelah kita menemukan interval kelas, kemudian kita mensajikan data yang kita peroleh ke dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk lebih lengkapnya kita lihat contoh sebagai berikut. Coba perhatikan contoh sebagai berikut ya. Dari data hasil ulangan siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Paninggaran sebagai berikut. Kemudian kita akan menyajikan data yang diperoleh berdasarkan interval kelas dan frekuensi tiap kelas ke dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar.
Kemudian setelah kita urutkan, langkah yang berikutnya adalah menentukan banyak kelas. Masih ingat banyak kelasnya? Rumusnya apa? Metode Sturges kita dapat menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi bisa kita peroleh ya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah jumlah data. Berapa sih jumlah datanya? Ada 36 data. Ya. Berikutnya kita jumlahkan, nanti hasilnya adalah 6,006 atau kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya nanti ada sebanyak 6. Kemudian setelah kita menemukan panjang kelas, kita menentukan interval kelas. Rumusnya masih ingat ya? Ya, interval kelas sama dengan I, ya. I sama dengan R dibagi K. Ya, atau rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya apa? Rentang rumusnya adalah nilai maksimum atau X max tadi dikurangi X min dibagi dengan K. K itu apa? Banyak kelas yang sudah kita cari tadi. Tadi untuk rentangnya adalah berapa? Nilai maksimalnya 90 ya, dikurangi 48 dibagi dengan K atau banyak kelasnya sama dengan 6, sama dengan 62 dibagi 6 sama dengan 7. Jadi interval kelasnya ada 7. Kemudian untuk langkah berikutnya kita menentukan ujung batas bawah dan batas atas kelas pertama. Ya, biasanya batas bawah kelas pertama diambil dari data yang terkecil. Data yang terkecil di sini adalah berapa? 48. Terus sekali ya. Maka batas atas atau kelas pertama sama dengan batas bawah kelas pertama ditambah dengan kelas interval dikurangi dengan 1. Maka sama dengan berapa tadi? 48 ditambah 7 dikurangi 1 sama dengan 54. Kemudian kita tentukan atau kita masukkan data interval yang sudah kita masukkan tadi ke dalam kelas interval sebagai tabel berikut. Dimulai dari tadi adalah kelas batas bawah, kelas interval pertama yaitu 48 dengan selisihnya 6, maka 48 dikurangi 6 sama dengan 48 ditambah 6 sama dengan 54. Kemudian untuk interval kelas yang kedua, maka 54 yang tadi, yang untuk interval batas atas kelas pertama ditambah dengan 1, maka jadinya 55 itu ya, sampai dengan 55 ditambah dengan 6 tadi, jadi 61 sampai dengan 90 sampai dengan 96. Jadi banyak kelasnya berapa tadi? Bisa kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi kita sudah menentukan bahwa banyak kelasnya adalah 7. Kemudian kita tabulasikan. Ya, seperti kita sedang menghitung dengan menggunakan turus-turus ya. Nilai interval dari 48 sampai 54 itu ada 1, maka kita tulis dengan turus 1. Kemudian 55 sampai dengan 61 itu ada 2, maka kita tuliskan 2 dan seterusnya. Setelah itu kita hitung atau jadikan turus tadi ke dalam bentuk angka. Karena yang sebelah kiri untuk frekuensinya, untuk intervalnya 48 sampai 54 itu cuma 1, maka ditulis frekuensinya 1. Berikutnya untuk 55 sampai 61 ada turusnya ada 2, maka kita tulis 2 dan seterusnya sampai dengan 90 dikurangi sampai dengan 96 dengan tabulasnya 2, maka frekuensinya adalah 2. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai penyajian data dalam bentuk tabel, histogram, OGIF, dan poligon. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.